Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Sasmita, NIM B2406370 kelas C2. Kali ini saya akan membuat video tentang kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Mata kuliah kebijakan dalam kebidanan, dosen pengampu Ibu Susianti, SSTMK. Selamat menyaksikan. Adapun yang akan saya bahas pada materi ini, yang pertama, dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan. Kedua, peran bidan dalam memberikan advokasi. Ketiga, politik dalam asuhan kebidanan. Sebelum membahas tentang ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu gender. Jadi, gender adalah konsep sosial yang berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Gender juga mencakup perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang. Dampak ketidaksetaraan gender yang pertama, marginalisasi. Contohnya, perempuan cenderung lebih rentan mengalami PHK karena dengan alasan bahwa perempuan lebih banyak waktu untuk mengurus dan mendampingi anak setelah melahirkan. Kedua, subordinasi. Contohnya, perempuan cenderung dilarang bersekolah tinggi-tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian ketiga, stereotip. Contohnya, perempuan dilabeli dengan kata lemah, manja, emosional, mudah ngerumpi, tidak mampu memimpin, dan lain sebagainya. Bentuk ketidaksetaraan gender yang keempat yaitu kekerasan. Contohnya pemukulan, penyiksaan, dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Kekerasan yang terselubung dengan cara memegang atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Kemudian kelima, beban ganda. Contohnya seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, melayani suami, dan sementara itu istri juga bekerja di luar rumah. Sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sebelum menjelaskan tentang peran bidan dalam memberikan advokasi, kita harus tahu dulu nih, apa itu advokasi. Jadi, advokasi adalah suatu proses untuk membela dan memberikan dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan yang mempengaruhi seseorang. Dan yang melakukan advokasi disebut dengan advokator. Bidan berperan sebagai advokator dengan tugas antara lain. Pertama, mempromosikan dan melindungi kepentingan orang-orang dalam pelayanan kebidanan yang mungkin rentan dan tidak mampu melindungi kepentingan mereka sendiri. Kemudian kedua, membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan yang relevan, informasi kesehatan, dan memberikan dukungan sosial. Ketiga, melakukan kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Keempat, melakukan upaya agar para pengambil keputusan tersebut meyakini atau mempercayai bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu didukung melalui kebijakan atau keputusan publik. Kebijakan itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, instruksi yang menentukan kesehatan publik. Kegiatan advokasi dalam pelayanan kebidanan, satu, melalui lisan atau seminar, kemudian kedua, melalui artikel atau media massa, yang ketiga, melalui diskusi, kemudian yang keempat, melalui berita. Politik dalam asuhan kebidanan. Sebelumnya kita harus ketahui dulu tentang politik kesehatan. Jadi politik kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem dalam ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara. Politik dalam asuhan kebidanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas batasan kebidanan dan perempuan melalui keterlibatan politik. Hubungan politik dengan kesehatan. Hubungan antara politik dan kesehatan atau politik kesehatan merupakan kebijakan negara di bidang kesehatan yang merupakan kebijakan publik yang didasari hak fundamental, yaitu sehat, yang merupakan hak warga negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi,
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakan. Manfaat politik dalam kesehatan yang pertama, menciptakan sistem kesehatan yang adil. Kemudian kedua, adanya kolaborasi pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Contoh pengaruh politik terhadap kesehatan yang pertama, anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan mendapatkan porsi yang sangat besar karena negara tidak ingin rakyatnya sakit-sakitan. Kemudian kedua, adanya program kesehatan gratis. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.